Banyak orang yang bilang, wah orang Kristen ini kerjanya adalah mencocokmologi ya. Ketika di dalam perjanjian lama ada yang menyangkut tentang atau menyerempet tentang pengorbanan gitu ya, tentang imamat, maka itu pasti akan disambung-sambungin oleh orang Kristen dengan Tuhan Yesus yang di perjanjian baru. Kenapa? Karena mereka fokusnya hanya kepada subjeknya aja. Sehingga ketika orang Kristen menyamakan misalkan Yesus dengan anak Allah, atau menyamakan Allah itu sendiri dengan anak Allah, maka mereka akan timbul dalam otak mereka, oh berarti Kristen ini menyembah dua Tuhan, ada Allah, ada anak Allah, ya kan? Ada Bapa, ada Yesus. Oh, Tuhannya dua. Mereka fokus kepada siapa sosoknya, bukan kepada kejadiannya. Mereka hilang link, mereka tidak punya mata rantai yang baik. Ya, sehingga mereka salah memahami siapa itu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di Injil. Artinya mereka itu mencuplik-cuplik sejarah. Sejarah dari kitab Injil, dari kitab Taurat, kitab yang nabi-nabi mereka kutip. Sehingga akan terkesan terlihat loncat-loncat ya. Yang satu Allahnya di Israel, yang satu lagi nanti berapa ratus tahun kemudian tiba-tiba ada di Arab misalkan gitu ya. Nggak ada linknya, nggak ada jembatannya. Tipologinya nggak jelas, nggak ada. Ya. Kali ini kita mau membahas mengenai yang dinamakan tipologi. Tipologi ini adalah pengelompokan segala sesuatu berdasarkan kesamaan atau homoio. Dikelompokkan ini berdasarkan kejadian atau peristiwanya atau ciri-cirinya. Jadi ketika ada satu peristiwa yang A dengan peristiwa B, maka untuk mencari apakah kejadian A adalah tipologi daripada kejadian B, itu maka yang difokuskan adalah peristiwa, ya, ciri-cirinya, gejala-gejalanya. Kalau kita mau jujur ini ya, kita jujur aja lah. Contohnya di Quran sendiri ada tipologi. Yaitu tipologi, salah satunya saya kasih contoh, tipologi mengenai penciptaan daripada Isa Al-Masih. Ali Imran ayat 59 mengatakan bahwa inamat salah Aisyah aindauloh kamat sali Adam halakohu min turab suma kalalahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan atau persamaan ya antara Isa Al-Masih atau penciptaan Isa Al-Masih itu diumpamakan seperti penciptaan Adam. Ya, ketika Allah Quran itu bilang jadilah, maka Isa pun jadi. Kata yang dipakai di sana untuk menjelaskan persamaan atau perumpamaan atau pengandaian gitu ya sobat semua adalah matsalah. Nah, inilah yang juga dipakai ternyata di dalam bahasa Arab perumpamaan tentang kerajaan Allah dan misalkan biji sesawi tadi atau perumpamaan kerajaan Allah dengan misalkan harta yang terpendam tanpa menyerang atau menyudutkan satu kepercayaan tertentu. Masalahnya ya, Al-Quran itu dijelaskan juga di dalam satu tafsirannya telah mengubah hakikat daripada penciptaan manusia yang tadinya dari tanah itu kepada hakikat nutfah atau sperma. Jadi setelah Adam diciptakan dari tanah, Adam ini ternyata membawa sperma di tulang sulbi gitu ya. Itulah yang kemudian nanti memancar. Hakikat inilah yang kemudian turun kepada manusia-manusia setelah Adam. Nah, coba kita teliti, kalau Isa Al-Masih ini tentu saja ya, di dalam Quran Isa Al-Masih itu ada sesudah Adam. Apakah artinya ketika itu kalau Isa Al-Masih jelas dia bukan bukan diciptakan dari sperma dan juga ovum wanita. Berarti bagaimana mungkin ketika Allah sudah mengubah hakikat manusia yang dari tanah kepada sperma, lalu kemudian tiba-tiba datang atau lahir Isa Al-Masih yang diumpamakan dengan penciptaan Adam. Sedangkan Isa Al-Masih tentu saja bukan lagi dibentuk dari tanah. Karena tanah sudah berhenti di Adam. Setelah itu Allah Quran mengubah jadi nutfah. Dan bagaimana dengan penciptaan Isa Al-Masih? Apakah kembali ke tanah atau tetap dengan nutfah? Bukan dua-duanya. Nah ini poinnya. Melainkan dengan firman. Makanya di Quran fokus kepada jadilah. Tetapi kalau Quran fokus kepada jadilah, yaitu itu baik. Ya artinya Quran itu sangat percaya bahwa kuasa Allah itu begitu besar, tidak bisa diukur dengan logika manusia. Karena semua segala sesuatu bisa jadi di hadapan Allah. Nah kalau begitu, ketika Yesus Kristus yang dijelaskan dalam Injil, Isa Al-Masih yang dijelaskan dalam Injil itu dikatakan dipercaya sebagai Allah atau Sang Ilahi, Sang Firman Allah, maka itu bukan suatu hal yang aneh, yang mustahil. Kenapa? Karena tadi Quran mengatakan Allah cukup mengatakan jadilah, maka tidak ada yang mustahil dong. Ketika Allah mengatakan bahwa dirinya
kepada dirinya sendiri. Jadilah, maka dia menjadi seperti manusia sejati. Tipologi itu sebenarnya tadi sudah saya katakan harus dilihat sampai akhir. Bagaimana dengan Adam? Kalau kita lihat Adam sampai dengan akhirnya berdosa, gagal memenuhi perintah Allah, ekspektasi Allah. Dia membelot daripada Allah. Lalu bagaimana dengan Isa Al-Masih yang ada di Injil? Maupun mungkin yang dirujuk di Quran. Tidak pernah ada satupun kesalahan yang diperlihatkan tentang siapa Yesus itu, Isa Al-Masih itu. Bahkan dalam Injil, Isa Al-Masih atau Yesus itu tidak pernah membelot atau tidak pernah bahkan tidak taat dengan Bapaknya di surga. Bahkan sampai akhir dia taat. Sedangkan Adam sampai akhir dia gagal. Ini dua kontradiksi sebenarnya, dua pribadi yang kontradiksi. Makanya Kristen tidak pernah menjadikan Adam itu tipologi penciptaan Kristus, penciptaan Yesus. Tidak, karena tidak ada persamaannya, tidak ada homoionya di sana. Lebih tepatnya memang tipologi Adam ini adalah untuk manusia-manusia yang hidup saat ini, yang masih berdosa. Yang tidak mau mengenal siapa Tuhan Yesus ya. Apalagi Adam sendiri kan mengalami kematian secara fisik. Ya. Sedangkan Yesus Kristus ya, yang dipercaya di dalam Quran lah ya, dia diangkat. Makanya tidak cocok sebenarnya ini dijadikan tipologi seutuhnya untuk Isa Al-Masih. Berarti tipologi juga salah satu cirinya itu harus bersifat berulang-ulang atau berlanjut ke masa selanjutnya. Atau tidak terputus lah gitu ya, seperti mata rantai. Seperti kita mengalami deja vu lah ya, kalau sobat semua tahu, ada yang tahu apa sih deja vu, mungkin sering ya. Seperti kita itu pernah mengalami peristiwa ini. Jadi ketika kita membaca kitab suci kita baca misalkan Perjanjian Baru, terus kita seperti bilang, aduh kayaknya peristiwa ini kayak mirip ya dengan peristiwa Perjanjian Lama. Nah, ada kemungkinan itu adalah tipologi. Kalau kita baca tentang misalkan bagaimana di Perjanjian Baru dijelaskan bahwa Yesus itu dilambangkan sebagai anak domba Allah yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati, mencurahkan darahnya begitu ya. Kok kayaknya nggak asing peristiwa ini? Ternyata memang di Perjanjian Lama ada peristiwa itu ketika bangsa Israel ya disuruh Allah untuk menyembelih anak domba Paskah, dan kemudian Israel bisa keluar dari Mesir. Israel ditebus keluar dari Mesir oleh Allah. Nah, kalau begitu ini cocok, ini tipologi. Seperti itulah kira-kira salah satu ciri yang penting dari tipologi atau homoion tadi. Makanya Yesus Kristus ini menggunakan tipologi untuk mengajar murid-muridnya. Jangan lupa ketika Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 24, Yesus berjalan bersama-sama dengan dua orang murid ke Emmaus. Yesus membukakan pikiran mereka dengan cara mengajar tentang bahwa Mesias itu memang harus menderita. Mesias itu harus mengalami penderitaan bahkan mati. Seperti apa yang diajarkan di dalam kitab Musa, bahkan di dalam kitab para nabi. Itu artinya Yesus sedang membukakan pikiran mereka dengan cara tipologi atau persamaan. Sehingga mereka mulai ngeh, oh iya, kan gitu. Kadang-kadang kita manusia itu kan untuk membukakan pikiran kita yang belum kita pahami, itu harus dibawa dulu dengan perumpamaan, pengandaian yang mirip gitu ya, yang sama. Inti pesannya sama, baru kita bisa ngeh gitu. Jadi tipologi ini sangat berguna untuk untuk membuka pikiran kita, menyingkapkan segala sesuatu yang belum kita pahami supaya menjadi paham. Itu salah satu kegunaan tipologi. Tipologi itu harus dilihat dari awal sampai dengan endingnya. Jadi tidak bisa setengah-setengah gitu ya. Dimana di dalam Alkitab sendiri puncaknya adalah Yesus Kristus begitu ya. Contohnya yang terkenal adalah tipologi Melkisedek, tipologi keimaman gitu ya. Keimaman daripada Mesias atau Yesus Kristus. Yang dipercaya oleh orang Kristen, tentu saja Melkisedek ini sebuah tipologi homoion daripada Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal ke-7, di sana dikatakan Melkisedek ini ya disamakan dengan anak Allah, ya. Disamakan di sana atau dibuat sama di sana dalam bahasa aslinya apomoiomenos, artinya dibuat sama. Si Melkisedek, tokoh Melkisedek dalam Perjanjian Lama ini dibuat sama dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Hal ini sama seperti misalkan ketika dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 kan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi serupa dan segambar dengan Allah. Tidak dalam pengertian bahwa manusia benar-benar 100% dalam segala aspek sama dengan Allah, tetapi dalam beberapa aspek sama. Misalkan dalam artian manusia memiliki kehendak bebas kan, juga memiliki akal budi, ya, hikmat, sebagaimana Allah juga memiliki itu, tapi tidak dalam artian 100% sama dengan apa yang
Allah miliki yang maha kuasa itu. Tentu kalau kita berfokus kepada subjeknya saja, kita akan mendapatkan perbedaan, bukan persamaan ya, tapi malah perbedaannya. Contohnya kita fokus kepada Melkisedeknya saja, maka kita akan tahu bahwa Melkisedek ini tentu berbeda dengan Yesus Kristus. Melkisedek ini adalah seorang tokoh yang ada dalam perjanjian lama, sedangkan Yesus Kristus ada dalam perjanjian baru, lahir di perjanjian baru, gitu ya. Kemudian Melkisedek ini juga tidak disebut sebagai Tuhan oleh siapapun di dalam perjanjian lama. Sedangkan Yesus disebut oleh para murid-muridnya adalah Tuhan. Oleh Rasul Paulus disebut Tuhan. Tapi kalau kita fokus pada kejadian atau peristiwa, ya, maka kita bisa mendapatkan persamaan tadi atau tipologi di antara Melkisedek dan juga Yesus. Nah, kata tadi apomoiomenos tadi atau dalam kata dasarnya homoion atau persamaan, ini sering dipakai oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru oleh para penulis Injil itu ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan. Ya, contohnya ketika Yesus Kristus mengumpamakan atau menyamakan hal kerajaan sorga dengan biji sesawi yang kecil itu ya. Kalau kita fokus kepada biji sesawinya atau kerajaan Allah ya tentu adalah dua subjek yang sangat-sangat jauh berbeda. Yang satu biji sesawi ini dianggap remeh-temeh, sedangkan kerajaan Allah ini begitu besar. Tetapi dalam hal apa bisa disamakan? Atau dalam hal apa menjadi tipologi? Maka kalau kita baca perumpamaan ini dengan tuntas, ya, maka yang disamakan di sana adalah bahwa bagaimana biji sawi ini bisa menjadi sumber bagi burung-burung nanti bersarang di sana, menjadi berkat bagi para burung-burung, menjadi naungan bagi para burung-burung. Begitu juga kerajaan Allah menjadi naungan bagi orang-orang, gitu ya, menjadi berkat bagi orang-orang. Dalam hal itulah bisa dipersamakan. Nah, namun dalam hal ini ya tipologi daripada Melkisedek tentu saja kalau kita baca di Ibrani tadi pasal ke-7 dikatakan bahwa dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dan dia juga tidak mempunyai bapa dan juga tidak mempunyai ibu. Ya. Sehingga kalau dikatakan Melkisedek dibuat sama dengan anak Allah, bukan berarti bahwa Kristen ini menyembah dua Tuhan, ada Allah, ada anak Allah. Sehingga yang menjadi kesimpulan tentu saja bahwa berarti Melkisedek ini dapat kita percaya sebagai Yesus, sang firman Allah yang ilahi yang mewujudkan dirinya di dalam peristiwa Melkisedek. Peristiwa istimewa yang saat itu dikenal di dalam seorang Melkisedek. Melkisedek yang saat itu menyongsong Abraham ketika Abraham pertama kalinya ya berperang melawan raja-raja yang menyerang dan bahkan menculik Lot, dan Abraham menang, dan di situ Abraham pertama kalinya juga memberikan persepuluhan dan Abraham mendapatkan berkat daripada Melkisedek ini. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Yohanes pasal ke-8 kan ayat 58 ke atas, ketika para Farisi, orang-orang Taurat ya orang-orang bertanya bagaimana mungkin ya kamu bisa bertemu dengan Abraham? Kan Yesus sebelumnya berkata bahwa Abraham itu sangat berbahagia ya ketika dia melihat Yesus, maka satu-satunya kemungkinan adalah ketika itu Melkisedek adalah pribadi daripada sang Yesus, sang firman yang ilahi, yang belum lahir sebagai Yesus Kristus sebagai manusia ke dunia. Makanya Yesus katakan bahwa sebelum Abraham aku telah ada. Ego eimi hoon. Atau di dalam bahasa Ibraninya Ehieser Ehye. Inilah identitas nama Allah, akulah aku, yang diperkenalkan kepada Musa. Melkisedek ini ya adalah simbol keimaman, imam yang tidak berakhir, keimamannya tidak berakhir. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus satu-satunya imam kekal, ya, yang membawa korban kepada Bapa di surga, ya, yang mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan korban yang suci itu sekali selama-lamanya untuk umat manusia, bukan berdasarkan keturunan daripada Lewi, karena kita tahu bahwa Lewi ketika itu dikatakan di dalam Ibrani pasal 7 juga, ketika itu dia masih ada di dalam kandungan Abraham. Artinya Lewi belum lahir. Abrahamnya saja memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, apalagi Lewinya yang belum lahir. Ini berarti seorang Melkisedek tidak memerlukan jabatan struktural, jabatan administrasi sebagai imam yang diakui di depan mata manusia. Begitu juga Yesus Kristus. Di depan mata manusia, Yesus Kristus itu bukan imam. Raja juga bukan. Tetapi di hadapan Bapaknya, ya, di hadapan orang-orang percaya saat ini, kita tahu bahwa Yesus adalah imam besar, imam agung. Dia hadir sebagai Mesias, Juru Selamat, untuk semua ras, untuk semua suku, untuk semua latar belakang, untuk semua
orang yang menganut agama apapun yang mau mengakui Yesus adalah Tuhan juru selamatnya, dia hadir di situ. Kenapa? Karena Yesus tidak menjadi Mesias, tidak menjadi juru selamat karena hanya gara-gara dia lahir dari suku Lewi misalkan. Yesus tidak lahir dari kandungan biologis Lewi, bahkan sebelum Abraham lahir. Nah, Melkisedek sendiri di dalam bahasa aslinya adalah Melki dan Sedek. Melki adalah atau Malyak adalah raja, ya. Kemudian Sedek itu adalah kebenaran, ya, kebenaran, keadilan. Kalau kita tahu sedekah itu dari Sedek, ya. Kebenaran, berbuat keadilan. Dan juga dikatakan Melkisedek adalah raja damai, raja Salem, ya. Jadi paket lengkap lah Melkisedek ini untuk diwujudkan di dalam sosok pribadi Yesus Kristus. Mazmur 76 ayat 3 sendiri di situ dikatakan bahwa di Salem ada pondoknya dan kediamannya atau kediaman Tuhan itu ada di Sion. Jadi dikatakan Salem itu sebenarnya adalah akar kata untuk sebelum adanya nama Yerusalem. Asal muasalnya dari Salem itu sendiri, ya. Ternyata kehadiran Melkisedek, ya, itu juga untuk menubuatkan adanya kota Yerusalem yang kelak akan dibangun, dipimpin oleh seorang Raja Daud, ya. Raja yang dilulukan oleh orang Yahudi, dan menunjukkan juga bahwa Yerusalem yang akan datang itu akan menjadi Yerusalem yang penuh dengan damai. Tentu saja saat ini Yerusalem belum ada kedamaian. Bukan dalam artian ketika itu berhenti ketika Daud memerintah. Oke, ketika Daud memerintah, ya sobat semua kita tahu bahwa ada kedamaian, sempat ada kedamaian di sana. Meskipun setelahnya ada peperangan lagi, ya. Bahkan Yerusalem harus dijatuh ke dalam tangan musuh. Dan sampai saat ini belum ada kedamaian yang kekal. Tetapi ini berarti bahwa kedamaian Allah yang sifatnya pasti kekal itu berlanjut terus dari Daud keturunannya sampai dengan Mesias yang dinanti-nantikan sampai saat ini oleh orang Yahudi. Kalau di dalam orang Kristen tentu sudah ada di dalam sosok Yesus Kristus yang akan datang kembali sebagai sosok raja, sebagai hakim. Mazmur 72 ayat 7 di sana doa Salomo itu adalah doa yang mengharapkan adanya kedamaian terwujud di Yerusalem. Dan yang menarik di dalam Mazmur 72 ayat 7 itu di situ ada kata sedek yang digunakan, ya. Artinya Salomo juga ingin bahwa Yerusalem itu ada kebenaran dan keadilan. Bahkan dia ingin bahwa kedamaian itu ada di Yerusalem sampai bahkan dengan bulan itu sudah tidak ada lagi. Artinya ini menunjukkan bahwa Salomo ingin Yerusalem itu damai selama-lamanya. Bahkan sampai benda-benda penerang seperti bulan itu tidak ada lagi. Ini bukan satu kebetulan dengan yang pernah diwahyukan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes di Pulau Patmos ketika Yesus mewahyukan bahwa Yerusalem baru itu akan turun ke bumi dari sorga. Dan di sana tidak dibutuhkan lagi cahaya matahari, karena Allah sendiri akan menjadi cahayanya, sumber cahaya. Beserta dengan anak domba itu sebagai lampunya dikatakan di sana. Jadi tidak memerlukan lagi benda-benda penerang seperti matahari, seperti bulan. Lalu bagaimana dengan tradisi Yudaisme? Ya, salah satu midrash Yudaisme, Melkisedek itu dipercaya sebagai penggenapan janji-janji Yahweh ketika Yahweh atau Allah itu menyertai bangsa Israel. Jadi begini, Melkisedek ini dipercaya oleh mereka, memang ada yang percaya Melkisedek ini adalah Sem putra Nuh gitu ya. Tetapi lebih dari itu, mereka percaya bahwa Melkisedek ini punya link. Jadi dia adalah orang yang memberikan link atau jembatan gitu ya ke tokoh-tokoh yang lain. Contohnya Melkisedek ini ya dipercaya juga oleh orang Yudaisme sebagai tipologi keimaman bagi Raja Daud. Seperti halnya Melkisedek diangkat ya sebagai imam Allah yang tinggi gitu ya. Maka keimaman itu juga atau status keimaman itu juga yang akan berlaku kepada Daud, keturunannya bahkan nanti kepada Mesias yang akan datang yang masih dinantikan mereka. Dari penjelasan yang panjang tentang tipologi atau pengelompokan kesamaan dari yang ada di teks Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru begitu ya. Apa sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Bahwa tipologi ini sangat berguna untuk memahami keterbatasan kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Persamaan-persamaan kejadian, peristiwa ya di dalam teks kitab suci ya di zaman lampau dengan zaman yang baru, di zaman Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, kesamaan-kesamaan peristiwa itu membantu kita untuk memahami sekali lagi siapa junjungan kita, siapa Tuhan kita. Kalau di dalam kitab suci kita tidak ada tipologi sama sekali, artinya melompat-lompat seenak jidatnya. Ya, dari mulai di Israel, ke Arab, ke Indonesia, ke Amerika, ya, putus-putus tidak ada mata rantai yang terhubung,
yaitu tipologi tadi, maka sudah bisa dikatakan bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang aneh ya bagi saya. Saya tidak bisa mempercayai kitab suci seperti itu. Atau juga jangan sembarangan juga sebagai orang Kristen itu sembarangan mencocok-cocokkan ya. Karena mentang-mentang peristiwanya sama, mungkin tokohnya namanya mirip, tempatnya mungkin mirip, tempatnya sama, terus kita cocok-cocokkan, kemudian kita jadikan bahwa inilah tipologi. Nggak bisa juga ya. Karena sekali lagi tipologi yang sejati di dalam Alkitab itu sebenarnya puncaknya tetaplah Yesus Kristus. Jadi kita cek dulu apakah benar tokoh yang mengalami kejadian di perjanjian lama itu diulang atau digenapi oleh Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Kalau iya, maka itu adalah sebuah tipologi. Tapi kalau tidak, sampai endingnya kita lihat tidak, gagal, maka itu bukan sebuah tipologi yang benar. Tentu yang paling utama kita minta tuntunan daripada Roh Kudus supaya itu menerangi pikiran kita, hati kita supaya kita memahami ya teks kitab suci yang kita baca supaya kita tidak salah mengenal siapa Tuhan kita, siapa juru selamat kita, siapa junjungan kita. Tetap semangat, nanti kita bertemu lagi, jaga kesehatan semua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.